Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, pada sehat semua ya. Oh, ada yang sakit? Berapa orang yang sakit? Ada 2. Semoga yang sakit dapat segera disembuhkan dan bisa berkumpul lagi dengan kita ya untuk belajar di kelas. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba tengok kanan kirinya, masih ada sampah? Nah, kalau masih ada sampah, boleh silakan dibuang terlebih dahulu. Yang masih ngobrol, ya ngobrolnya nanti ya dilanjut. Sekarang sebelum kita belajar, mari sudah siap? Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ini 2 orang doang ya yang sakit. Semoga teman kalian yang sedang sakit diberi kesembuhan dan bisa berkumpul lagi dengan kita. Kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai, amin. Kalian juga jaga kesehatan ya, semuanya. Jaga kebersihan di lingkungan kelasnya. Nah, sudah ibu absen semua. Sekarang sebelum ke pembelajaran, ibu ingin menanyakan materi sebelumnya. Apa masih pada ingat atau sudah lupa? Nah, materi sebelumnya kita bahas tentang apa? Benar, dinamika penduduk. Nah, Indonesia banyak sekali ya, padat, apalagi Pulau Jawa memiliki penduduk yang sangat padat sekali. Nah, Indonesia ini menempati urutan keberapa sih? Ada yang masih ingat? Nah, masih ingat berapa? Iya, benar, urutan ke-4 setelah yang pertama itu apa? Cina, kemudian India, Amerika, baru Indonesia. Indonesia ini menduduki urutan ke-4. Berapa jumlahnya? Masih ada yang ingat jumlah penduduk Indonesia? Wah, sudah lupa ya. Penduduknya yakni 256 juta jiwa. Oke. Masih pada ingat dan masih ada yang lupa ya mengenai materi minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas kondisi alam Indonesia. Nah, sebelumnya ibu akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yakni ibu akan menjelaskan keadaan fisik wilayah, menyebutkan keadaan fisik wilayah, kemudian membedakan antara flora dan fauna yang ada di Indonesia, dan menjelaskan apa sih flora dan fauna, kemudian menyebutkan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya di sini pernah nggak sih kalian itu berwisata ke tempat wisata? Ada? Oh, pernah ke Jogja? Ya benar, ke Jogja. Di Jogja kita menemui tempat wisata apa? Kan banyak ya. Oh, Gunung Merapi. Ya, wisata Gunung Merapi itu ya. Kemudian ada apa? Pantai Parangtritis dan masih banyak yang lainnya. Begitu banyak ya keragaman Indonesia, banyak tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia ini. Sebelum kalian wisata ke mancanegara, ya nikmatin dulu wisata yang ada di Indonesia. Itu kan sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke ya, itu sangat banyak sekali. Nah, di sini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia.
Nah, materinya akan ada dua, yakni keadaan kondisi alam Indonesia ini akan dibagi menjadi dua, yakni keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Itu nanti kita bahas nanti seperti apa keadaannya. Nah, kalian buka buku paketnya halaman 52. Di sini kan ada tuh keadaan fisik wilayah dibagi di sini dibagi lagi, keadaan fisik wilayah dibagi akan menjadi 3. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari keadaan fisik wilayah ini, Indonesia kan memiliki keadaan fisik yang sangat keadaan fisik tertentu ya. Namun keadaan fisik tersebut dapat kita kenali dari keadaan geologinya seperti apa, bentuk muka buminya seperti apa, dan keadaan iklimnya itu bagaimana sih di Indonesia ini. Nah, karena keadaan fisik juga ini akan mempengaruhi corak dan karakteristik makhluk hidup yang ada di muka bumi tersebut. Nah, yang pertama dari keadaan geologi Indonesia. Keadaan geologi Indonesia. Sebelumnya kalian pernah nggak sih mendengar istilah lempeng bumi? Ada yang pernah mendengarnya? Belum pernah. Nah, ternyata bumi yang kita tempati saat ini tidak seutuhnya itu berbentuk bulat. Akan tetapi ini terdiri dari lempeng yang bergerak antara satu lempeng dengan lempeng lainnya. Nah, Indonesia sendiri terletak pada 3 lempeng, pertemuan 3 lempeng. Apa aja? Ya, benar, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia ini bertumbukan di pantai mana? Sumatera, pantai Jawa, pantai Nusa Tenggara. Kemudian lempeng Pasifik ini bertumbukan lagi dengan lempeng Eurasia yang terjadi di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, bertumbukannya lempeng tersebut akan mengakibatkan atau membentuk rangkaian pegunungan, dan yang sebagian itu pegunungan yang masih aktif atau gunung berapi yang masih aktif. Nah, ini di sepanjang pulau Sumatera, Nusa Tenggara, dan juga Jawa. Bisa dilihat di halaman 53, ini ada lempeng. Pergerakan lempeng antara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, selanjutnya selain dari membentuk pegunungan atau gunung api dari bertumbukannya lempeng tersebut, juga mengakibatkan terjadinya gempa bumi, di mana gempa bumi ini terjadi karena bertumbukannya lempeng, kemudian menghasilkan getaran sampai ke permukaan bumi. Nah, Indonesia kan ini merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi. Nah, gempa bumi ini dibedakan menjadi 2, yakni gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik ini merupakan pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa bumi vulkanik yakni adanya aktivitas gunung berapi. Nah, selain dari mengakibatkan selain bertumbukan lempeng tadi itu mengakibatkan terjadinya gempa bumi, juga mengakibatkan adanya bencana lain seperti gelombang tsunami atau terjadinya tsunami. Kenapa sih kok bisa terjadinya tsunami? Karena gelombang atau goncangan akibat gempa bumi ini sampai ke dasar laut, kemudian menimbulkan gelombang.
Nah, gelombang tersebut ketika sampai di pantai ini akan semakin besar dan mengakibatkan tsunami. Benar, mengakibatkan tsunami. Dari dasar laut nih, pergerakan gempa bumi. Pergerakan gempa bumi pertumbukannya rempeh mengakibatkan pergerakan gempa bumi, kemudian sampai nih ke dasar laut. Dari dasar laut air laut ini ketika sampai di pantai itu semakin besar, maka mengakibatkan tsunami. Nah, daerah Indonesia sering terjadi tsunami. Ada yang tahu di mana? Benar, Nanggro, Aceh, Darussalam sering terjadi tsunami. Itu adanya pergerakan lempeng dari dasar laut ya, kemudian ke pantai mengakibatkan tsunami. Selain Nanggro, Aceh, tahun kemarinnya lagi di Sulawesi gempa bumi dan tsunami, itu dua-duanya memporak-porandakan Indonesia. Nah, selain dari gempa bumi dan tsunami, Indonesia juga rawan letusan gunung berapi. Nah, gunung berapi yang masih aktif di daerah mana? Ada yang tahu? Nah, daerah istimewa Yogyakarta salah satunya di daerah Pulau Jawa, yakni Gunung Merapi. Gunung api, gunung berapi. Apa sih itu gunung api? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca sebelumnya? Ya benar, gunung api adalah lubang kepundang atau rekahan dalam kerak bumi yang mengeluarkan cairan magma atau lava ke permukaan bumi, maka terjadinya letusan gunung berapi. Nah, di Indonesia, coba kalian buka di halaman 56. Di sini ada peta Indonesia yang menunjukkan gunung api yang masih aktif. Di sini ada nih yang gambar segitiga ini menunjukkan gunung api yang masih aktif di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk muka bumi. Yang kedua ya, ini dari yang tadi Ibu jelaskan, ada yang kurang paham atau yang belum mengerti? Oke, sudah mengerti semua ya. Lanjut. Kedua, bentuk muka bumi. Di mana Indonesia ini terdiri dari banyak ribuan pulau. Berapa jumlahnya? Ya, 13.466 buah pulau. Luas Indonesia berapa? Ada yang tahu? Ayo dibaca bukunya. Ya benar, 5.180.053 km persegi. Nah, itu terdiri dari lautan dan daratan. Luas daratannya itu mencapai 1.922,570 km persegi. Nah, sedangkan luas lautannya yakni 3.257,483 km persegi. Nah, dari luasnya kita bisa lihat nih bahwa Indonesia ini memiliki lautannya, lebih luas lautannya daripada daratannya. Nah, selanjutnya bentuk muka bumi juga di Indonesia dapat dibedakan menjadi ada daratan rendah, daratan tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Nah, sebaran dari bentuk tadi kalian bisa lihat di peta fisiografi Indonesia. Di sini ada peta fisiografi Indonesia. Nah, dalam keterangan di sini ada warna-warnanya. Di warna coklat kalian bisa lihat bahwa ini menjelaskan daerah pegunungan. Ini daerah pegunungan yang warna coklat, sedangkan yang warna hijau ini menjelaskan daerah perbukitan. Nah, sedangkan yang warna oranye ini menjelaskan dataran tinggi dan yang warna kuning menjelaskan dataran rendah. Oke, selanjutnya atau ada yang tanyakan? Oke, lanjut ya. Kondisi iklim Indonesia. Di sini kondisi iklim Indonesia. Indonesia itu iklim apa sih termasuknya? Subtropis atau tropis? Benar,
tropis ya, iklim tropis, di mana iklim tropis ini cirinya itu yakni memiliki suhu udara yang tinggi sepanjang tahunnya itu 27 derajat Celcius. Nah, kemudian di iklim tropis memiliki berapa musim? 2, ya benar, 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau atau musim dingin dengan musim panas. Nah, berapa sih suhunya? Ayo, saat musim dingin atau musim hujan? Nah, benar, sekitar minus 20 derajat Celcius. Sedangkan pada musim kemarau bisa mencapai 40 derajat Celcius. Panas ya. Nah, secara umum keadaan iklim di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa 3 jenis iklim. Yakni iklim apa? Benar, muson, iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Nah, sedikit gambaran mengenai 3 iklim tersebut. Dari iklim musim atau iklim muson ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, di mana biasanya satu periode ini perubahannya adalah 6 bulan sekali. Yang kedua, iklim tropis, di mana terjadi karena Indonesia itu berada di daerah tropis. Nah, suhu yang tinggi ini akan mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, lalu iklim laut seperti apa? Terjadi karena Indonesia ini memiliki wilayah laut yang luas. Seperti yang tadi dijelaskan, berapa tadi jumlah lautnya? Ya benar, 3.257.483 km persegi. Itu kan lebih luas lautan daripada daratan. Nah, sehingga banyak menimbulkan apa? Penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Benar sekali. Nah, dari berbagai jenis iklim tersebut berdampak nih pada curah hujan di Indonesia. Berapa sih berapa nih curah hujan di Indonesia? Ya walaupun ya di Indonesia ini kan berbeda-beda sekali variasi curah hujannya. Namun pada umumnya ini yakni 2.500 mm per tahun. Itu jumlah umum curah hujan yang ada di Indonesia. Nah, kondisi curah hujan yang apa sih ini? Yang besar juga ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup membuat Indonesia juga sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Nah, Indonesia juga kan disebut negara agraris ya, karena banyaknya pertanian. Karena memang sangat subur sekali, curah hujan yang sangat mendukung, kemudian kesuburan tanahnya juga. Nah, sehingga itu mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk untuk masalah pangan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup jelas? Nah, kalau jelas nanti kita dilanjut lagi. Nah, selanjutnya apa ya? Pada angin muson, apa sih sebelumnya? Kalian ada yang tahu apa itu angin muson? Dibaca nih, di buku ada, ayo. Oke, terima kasih. Nah, angin muson ini angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua, di mana pada saat lautan atau samudra ini menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang cukup lama. Namun cukup lama ini untuk memanaskan lautan. Nah, sebaliknya ketika di daratan itu lebih cepat menerima panas. Nah, akibatnya lautan berkenaan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Jadi ketika penyinaran matahari ke lautan itu pada saat terjadi angin muson ini, karena kan adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Nah, ketika tekanan udara di lautan atau penyinaran matahari di lautan itu cukup lama, namun ketika di daratan itu penyinaran mataharinya cukup
lebih cepat menerima panas. Jadi akibatnya lautan itu bertekanan tinggi dibandingkan dengan daratan. Jadi bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Sudah cukup sampai sini? Ada yang masih belum paham? Oke. Musim hujan terjadi pada bulan apa? Oktober sampai April, benar. Nah, pada musim hujan juga kan sangat mendukung ya buat para petani. Karena apa? Karena ini saat petani mulai menanam padi itu kan sangat membutuhkan air yang banyak. Jadi pada saat musim hujan ini sangat tepat sekali. Tapi ini sangat berbeda dengan para nelayan. Para nelayan itu kalau misalkan musim hujan itu lebih menghindari untuk pergi ke laut karena bisa membahayakan para nelayan, karena kan ombak juga kan tidak bisa terkontrol, ombak yang besar atau cuaca yang buruk, tiba-tiba cuaca yang buruk. Nah, namun sebaliknya pada musim kemarau. Nah, musim kemarau terjadi pada bulan apa? Ayo, ada yang tahu? Bulan apa, ayo? Ini nggak ada yang tahu musim kemarau. Pada bulan apa? Bulan apa? Hei, bulan apa musim kemarau? Pada bulan, siapa yang tahu musim kemarau? Benar nih, nggak ada yang tahu. Nah, musim kemarau pada bulan Mei sampai September. Kebalikannya tadi tuh, dari Oktober sampai April, kemudian Mei sampai September itu terjadi musim kemarau. Nah, pada musim kemarau justru para petani ini hanya mengandalkan air dari irigasi atau sungai-sungai yang masih terdapat air untuk menyirami tanaman padinya. Namun ketika para nelayan ini sangat menguntungkan bagi nelayan karena angin juga kan tidak cukup besar, jadi sangat aman untuk nelayan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai flora dan fauna. Sebelumnya kita bedakan dulu nih flora dan fauna. Ada yang sudah tahu bedanya apa? Ya, kalau flora yakni kita akan membahas mengenai tumbuhan. Nah, kalau fauna itu pembahasannya ke binatang. Flora itu tumbuhan, kalau fauna itu binatang. Nah, di sini selanjutnya menjelaskan flora dan fauna. Nah, di mana Indonesia ini kan banyak sekali ya flora dan fauna atau keragaman hayatinya. Bahkan Indonesia itu perlu kalian ketahui nih, Indonesia itu termasuk ke dalam 3 besar, maksudnya apa ya, yang memiliki flora dan fauna atau keragaman hayati yang sangat banyak, masuk ke dalam 3 besar tersebut. Sangat banyak sekali berarti ya. Nah, menurut Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, di sini jumlah spesies tumbuhan yang ada di Indonesia ini mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Nah, sedangkan hewannya ini mencapai 2.215 spesies. Namun dibagi lagi nih hewan, ada hewan mamalia, reptil, burung, dan kupu-kupu. Nah, hewan mamalianya ini berjumlah 515, sedangkan reptil mencapai 60, kemudian yang jenis burungnya ini mencapai 1.519, kemudian yang kupu-kupu ini berjumlah 121 kupu-kupu yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ini dibedakan menjadi dua kelompok, yakni Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, kelompok dari Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Pulau-pulaunya apa saja sih? Nah, pulaunya di sini ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, sedangkan Indo-Australian ini meliputi Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Maluku, dan juga Papua.
Nah, di sini juga akan dibandingkan lagi nih karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Coba sebutkan Indonesia bagian barat, itu perbandingan floranya. Apa? Satu saja. Ya, benar. Yakni jenis meranti-merantian sangat banyak. Kemudian terdapat rotan, berbagai jenis rotan. Terus tidak terdapat hutan kayu putih. Nah, sedikit jenis tumbuhan matoa. Kemudian jenis tumbuhan sagu juga sedikit. Namun ini terdapat berbagai jenis nangka di Indonesia bagian barat. Kalau di Indonesia bagian timur, ayo yang pojok coba sebutkan. Ya, benar. Terus depannya coba. Ya. Nah, selanjutnya juga terdapat hutan kayu putih. Terus terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di mana? Di Papua. Nah, banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, kalau kebanyakan di luar Jawa kan kalian pernah lihat nggak sih Indonesia bagian timur gitu lebih sering makan sehari-harinya itu tidak makan nasi, tapi makan sagu itu di bagian Papua atau Maluku ya. Nah, tidak terdapat jenis nangka. Sudah paham? Ya. Dari berbagai jenis flora yang ada di bagian Indonesia Barat maupun Indonesia bagian Timur, ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi atau yang ada di Indonesia. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Nah, contoh dari Indonesia bagian Barat. Di sini kan terdapat berbagai jenis rotan. Contohnya kan seperti di daerah kita sendiri ya, di Cirebon atau lebih tepatnya di Pleret. Ini banyak sekali yang memanfaatkan berbagai jenis rotan untuk dibuat sebagai kerajinan, furnitur, kan bisa dibuat meja atau kursi. Banyak sekali yang kalian temukan di lingkungan kalian itu. Nah, di Pleret itu banyak sekali yang memanfaatkan rotan. Selanjutnya di sini ada persebaran fauna di Indonesia, di mana fauna di Indonesia ini dikelompokkan lagi nih menjadi 3 corak, yakni fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Nah, di sini juga ada garis yang memisahkan antara fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah, yakni dinamakan garis Wallace. Benar, dinamakan garis Wallace yang memisahkan antara fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah. Sedangkan yang memisahkan antara fauna bagian tengah dengan fauna bagian timur yakni dinamakan garis Weber. Nah, fauna bagian barat ini memiliki ciri atau tipe yang sama atau mirip dengan bagian Asia, fauna Asia, sehingga disebut dengan tipe Asiatis. Nah, sedangkan kalau fauna bagian timur ini memiliki ciri atau tipe yang sama dengan Australian, jadinya bisa disebut dengan tipe Australis. Nah, namun berbeda ini dengan fauna yang ada di bagian tengah, di mana fauna ini merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya itu berbeda dari yang tadi Asiatis ataupun Australis, di mana faunanya ini memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan selain di Indonesia. Nah, bisa disebut dengan tipe endemis, berarti asli Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan menyebutkan apa saja sih fauna yang ada di Indonesia bagian barat. Nah, kita dapat temui seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, dan yang lainnya.
itu salah satu itu beberapa fauna yang ada di Indonesia bagian barat maupun dari Sumatera, Kalimantan, Jawa ataupun Bali. Nah, badak bercula satu itu dari Jawa Barat yang ada di Banten. Kemudian selanjutnya ada fauna Indonesia di bagian tengah atau tipe peralihan. Nah, ini mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, di mana dari jumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau tersebut. Nah, fauna yang menghuni wilayah ini yakni adalah babi rusa, anoa, ikan duyung. Mungkin ikan duyung sekarang jarang ya, itu mungkin di zaman dahulu. Kuskus, monyet hitam, kuda sapi, monyet sabah, dan beruang. Itu beberapa fauna yang ada di Indonesia bagian tengah. Nah, untuk bagian timur sendiri apa saja sih, Bu? Ayo coba dari yang bagian depan. Nih, duduk yang paling depan. Coba sebutkan fauna yang ada di bagian timur. Benar, seperti kanguru, beruang, walabi, kandang irian, dan juga sebagainya. Untuk contoh, kalian bisa lihat di sini yang tidak tahu walabi seperti apa, kandang irian seperti apa, bisa kalian buka di halaman 73. Sampai sini ada yang belum paham atau yang perlu ditanyakan? Oke, kalau sudah paham semua, nanti Ibu akan kasih soal kalian. Oh ya udah, nggak dikasih soal, tapi nanti evaluasi. Nanti kasih soal 5 aja ya, nggak apa-apa ya. Ya baik. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita selesai ya, sampai di sini, sampai bagian flora dan fauna. Untuk minggu depan kita akan lanjut lagi pada materi perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, sebelum selesai atau sebelum Ibu tutup dulu, kita adakan evaluasi dulu ya setelah materi yang tadi Ibu jelaskan. Masih pada ingat kan? Coba sebutkan luas lautan di Indonesia. Ya benar, itu ya benar ya, benar 3.257, berapa? 483 km persegi. 3.257.483 km persegi. Oke. Selanjutnya, masih pada ingat ya? Bagaimana gambaran dari iklim musim atau iklim muson? Ayo, masih anget kan ini? Masa lupa? Ayo. Benar, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya ini periodenya yakni 6 bulan. Nah, masih pada ingat ya? Kemudian tadi flora dan fauna, perbedaan flora dan fauna. Ya, flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Kalau yang garis yang membedakan nih, garis yang memisahkan antara fauna bagian tengah dengan fauna bagian timur. Iya, garis Weber. Alhamdulillah masih pada ingat ya, masih pada bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan berdoa mulai.
berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.